Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 D3 Kebidanan semester 5. Di sini kami akan memaparkan materi Al-Islam Kemuhammadiyahan 4 dengan tema ilmu kesehatan kebidanan dalam perspektif Islam, penerapan ilmu kesehatan kebidanan berbasis sunatullah dan qadarullah, ayat dan hadis yang relevan, dengan anggota Lia Nimatul Maula, Lian Apriani, Lydia Romadona, Lucy Sulistia, Mega Arneli, dan Mei Aulia Azahra Rizky. Berikut pemaparan materi yang akan disampaikan. 1. Ilmu kesehatan kebidanan dalam perspektif Islam. Ilmu kesehatan kebidanan, midwifery, merupakan ilmu yang terbentuk dari sintesa atau dibentuk dari berbagai disiplin ilmu, multidisiplin, yang terkait dengan pelayanan kebidanan, meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dari masa prakonsepsi, masa hamil, ibu bersalin atau postpartum, dan bayi baru lahir. Pelayanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan abnormal pada ibu dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Ilmu kesehatan kebidanan dalam perspektif Islam. Bidan yang islami yaitu bidan yang bekerja menurut agama Islam, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama di tengah-tengah masyarakat, serta menjaga perkataan dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap profesi mutlak harus mempunyai kode etik. Kode etik adalah suatu profesi yang merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap bidan yang bersangkutan dalam melakukan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Sifat Islam yang harus dimiliki bidan. 1. Kejujuran serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, adil dan jujur dalam menjalankan tugasnya di dalam masyarakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. 3. Tauhid, yaitu mengesahkan Allah sebagai Maha diperintahkan dalam ayat Al-Quran, supaya mentaati Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bidan harus berpengetahuan luas tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam bidang agama. 5. Kifayah, artinya suatu perbuatan jika dikerjakan oleh seseorang, maka dosa untuk satu desa akan terhapuskan. Selain sifat bidan harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam menjalankan tugasnya, tugas dan kewajiban bidan antara lain: 1. Melakukan tindakan yang benar. 2. Menjaga privasi atau kerahasiaan. 3. Menjaga agar tidak dapat merugikan masyarakat. 4. Menjaga nama baik masyarakat dalam profesinya sebagai bidan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang bisa diterima oleh masyarakat. Seperti yang kita lihat sekarang, ada bidan yang salah dalam menjalankan tugasnya. Misalnya melakukan aborsi. Tindakan seperti inilah yang tidak sesuai dengan kode etik bidan, seperti dapat menyimpang dan nama-nama yang berisikan larangan-larangan dan petunjuk tentang bagaimana seorang bidan yang islami dan menjalankan tugasnya.
Terus, surat Al-Maidah ayat 2, artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 2. Ilmu kesehatan kebidanan dalam perspektif Islam. Ilmu kebidanan tentang persalinan atau melahirkan adalah proses pergerakan keluarnya janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses ini berawal dari pembukaan dan dilatasi serviks akibat kontraksi uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang teratur. Menurut Rohani 2011, dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dua istilah, yaitu partus normal atau partus biasa dan partus abnormal. Partus normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala ubun-ubun kecil tanpa memakai alat pertolongan istimewa, serta tidak melukai ibu maupun bayi kecuali episiotomi. Berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam, embriotomi dan sebagainya, atau lahir per abdominam dengan seksio sacera. Yang jelas, proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa, sekaligus menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di sana ada dokter atau bidan, tetapi mereka hanyalah membantu proses kelahiran agar berjalan dengan lancar, dan bukan yang mengeluarkan bayi tersebut dari rahim. Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah cara kerjanya mencegah kehamilan, atau yang disebut dengan ma'u al-haml, bersifat sementara dan tidak permanen, dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya. Tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal. Ini terjadi biasanya pada alat kontrasepsi yang bersifat hormonal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan mudorot bagi kesehatan pemakainya. Kontrasepsi yang bertujuan untuk membatasi jumlah anak bertentangan dengan ajaran Islam. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khawfu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pada hakikatnya salah satu diisyaratkannya nikah adalah untuk meregenerasi keturunan manusia dan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam kondisi tertentu, tidak memungkinkan seorang ibu untuk merealisasikan harapan tersebut karena kondisi fisiknya yang lemah, atau kondisi tersebut dari pihak sang ayah yang tidak mampu memikul beratnya tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya karena kemiskinannya, atau karena sudah banyaknya anak, sehingga ia merasa sudah tidak mampu lagi untuk mendidiknya dengan pendidikan yang benar, karena pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Maka dengan kondisi di atas, syariat Islam membolehkan mengatur jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi yang dibenarkan oleh syariat, tidak boleh menggunakan operasi atau bentuk lain yang menyebabkan kemandulan. Pengertian sunnatullah. Kata sunnatullah dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan.
Sunatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah memperlakukan masyarakat. Adapun pengertian lain sunatullah merupakan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk manusia melalui para rasul. Undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termasuk di dalamnya Al-Quran. Hukum kejadian alam yang berjalan dan otomatis. Ilmu berdasarkan sunatullah. Segala bentuk ilmu pengetahuan beserta teori dan rumus di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara amat objektif sesuai dengan fakta kenyataan kebenaran. Secara apa adanya, tanpa ditambah dan dikurangi. Pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya, terutama sunatullah. Pengertian qadarullah. Arti qadarullah menurut bahasa yaitu memiliki arti hukum, perintah, ketetapan, atau kehendak. Jika menurut istilah yang berasal dari qada merupakan suatu ketetapan Allah dari zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendaknya. Hal ini mencakup kehendak Allah yang bersifat baik atau buruk, hidup, mati seseorang, dan lainnya. Ilmu berdasarkan qadarullah. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpahnya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Perintah menuntut ilmu. Al-Quran tidak secara langsung mengutarakan tentang kewajiban mencari ilmu atau mengembangkan ilmu pengetahuan, namun ayat tersebut tersirat dalam beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang hal itu. Berikut ini ayat yang menunjukkan kewajiban menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Sementara Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadis yang terkenal sebagai berikut. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah 220. An Anas bin Malik qala Rasulullah talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Berdasarkan hadis tersebut di atas mengandung pengertian bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada Allah. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan, dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima oleh Allah. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau tidak paham, maka akan sia-sia. Maksudnya ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berpikir si penerima ilmu. Memberikan ilmu secara tidak tepat ibaratkan mengalungkan perhiasan pada babi. Meskipun babi diberikan perhiasan kalung emas, maka babi tetap kotor dan menjijikkan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana 'alaili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih
Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.